Oke, yang pertama, langkah-langkah pembuatan KTP. Langkah yang pertama, mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan untuk pembuatan KTP antara lain, yang pertama harus membawa akte kelahiran, dan yang kedua harus membawa kartu keluarga. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang kedua, kalian harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini dapat diperoleh di kantor kecamatan atau kelurahan setempat. Langkah yang ketiga, mengambil foto. Foto akan diambil oleh petugas saat proses pembuatan KTP. Yang keempat, pengambilan sidik jari. Sidik jari akan diambil oleh petugas setelah bagian dari proses pembuatan KTP selesai. Yang selanjutnya, yang kelima, adalah verifikasi data. Petugas akan memverifikasi data yang Anda berikan untuk memastikan kekuatan informasi. Yang keenam, pembayaran biaya. Biaya pembuatan KTP akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya, pembayaran ini sesuai dengan pemerintahan setempat atau kecamatan setempat. Yang selanjutnya adalah pengambilan KTP. Setelah proses selesai, KTP akan diserahkan kepada Anda. Waktu pembuatan KTP biasanya memakan waktu beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung pada proses dan kebijakan setempat. Prosedur kedua yaitu cara pembuatan paspor ya. Kalian punya rencana keluar negeri untuk liburan, kuliah, kerja, atau ibadah? Nah, kalian harus punya paspor dulu. Paspor itu adalah identitas resmi yang diakui secara internasional dan jadi bukti bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Lalu, bagaimana cara membuat paspor? Gampang kok, ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, siapkan dokumen penting. Kalian perlu membawa KTP, kartu keluarga, dan salah satu dari dokumen berikut: akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Kalau kalian mau memperpanjang paspor lama, jangan lupa bawa paspor sebelumnya juga. Yang kedua, lakukan pendaftaran online. Sarannya adalah dengan mengunduh aplikasi M-Paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi di Play Store atau App Store. Di aplikasi itu, kalian isi data diri, unggah dokumen, lalu pilih kantor imigrasi dan jadwal kedatangan. Yang ketiga, lakukan pembayaran. Biaya pembuatan paspor biasanya adalah Rp350.000, sedangkan e-paspor adalah Rp650.000. Pembayaran ini bisa dilakukan melalui bank atau dompet digital. Dan jangan lupa simpan bukti pembayaran. Oke, yang keempat, datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal. Bawa dokumen asli yang sudah disiapkan. Di sana kalian akan dipoto, direkam, sidik jari, dan diwawancarai secara singkat untuk memastikan tujuan membawa paspor. Terus yang kelima, tunggu proses pembuatan. Nah, paspor biasanya selesai dalam 3 hari sampai 5 hari kerja. Setelah selesai, kalian bisa mengambilnya langsung atau memilih untuk dikirim ke rumah. Itu dia langkah-langkah pembuatan paspor. Mudah bukan? Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan kartu keluarga. Yang pertama, persiapkan dokumen persyaratan. Di antaranya ada surat pengantar dari RT atau RW, terus fotokopi buku nikah, akte perkawinan bagi yang sudah menikah, terus surat keterangan pindah datang bagi penduduk baru. Lanjut, dokumen tambahan sesuai kasus, misal akta kelahiran untuk penambahan anggota keluarga, surat keterangan kematian untuk pengurangan anggota, surat keterangan kehilangan dari polisi untuk kakak yang hilang. Yang kedua, minta surat pengantar, datangi RT setempat untuk meminta surat pengantar pembuatan kakak, kemudian stempel di RW. Yang ketiga, isi formulir permohonan di kelurahan. Bawa semua dokumen persyaratan ke kantor kelurahan setempat. Isi dan tanda tangani formulir permohonan pembuatan kakak. Yang keempat, proses di kecamatan. Setelah kelurahan, bawa formulir dan dokumen ke kantor kecamatan untuk proses penerbitan kakak baru. Yang kelima, pengambilan kakak. Tunggu proses verifikasi dan pencetakan kakak oleh petugas. Setelah selesai, kakak baru akan diserahkan kepada pemohon. Lanjut, yang keempat, prosedur pembuatan akta kelahiran. Yang
pertama, persiapkan dokumen persyaratan. Biasanya yang diperlukan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan, terus kartu keluarga, KTP kedua orang tua, buku nikah atau perkawinan, akta perkawinan orang tua, fotokopi KTP, saksi kelahiran, biasanya itu 2 orang, surat pengantar dari RT atau RW jika diminta oleh kelurahan. Nah, yang kedua, datang ke kelurahan atau desa. Serahkan semua berkas ke petugas, mengisi formulir permohonan akte kelahiran, terus dapatkan tanda terima berkas. Yang ketiga, proses di kecamatan atau dinas dukcapil. Kelurahan akan meneruskan berkas ke kecamatan atau dinas kependudukan dan catatan sipil. Petugas akan memproses dan menerbitkan akta. Yang keempat, pengambilan akte kelahiran. Setelah selesai, pemohon akan dihubungi. Oke, baik. Yang kelima yaitu prosedur pembuatan NPWP, nomor pokok wajib pajak, untuk perorangan atau untuk pribadi. Yang pertama itu secara online. Yang harus dilakukan yaitu akses situs, kunjungi https://reg.pajak.co.id, buat akun, lalu kalian klik daftar dan isi data, yaitu ada email, nama, dan lainnya. Cek email untuk aktivasi akun. Yang ketiga, login dan isi formulir setelah akun aktif. Login dan pilih jenis NPWP, mau orang pribadi, terus isi data diri lengkap, KTP, alamat pekerja, dan sebagainya. Yang keempat, unggah dokumen pendukung seperti KTP, kalau WNI ya, WNA itu paspor dan kitas atau kitab. Bila wasta, sertakan surat keterangan usaha. Itu opsimal jika tidak ada. 5. Kirim permohonan. Setelah lengkap, klik kirim, tunggu proses verifikasi dan DJP. Biasanya 1-3 hari kerja. Yang keenam, cek status dan cetak NPWP. Jika disetujui, kartu NPWP bisa diunduh digital atau dikirim ke rumah, tergantung kebijakan kantor pajak. Yang kedua yaitu secara offline, langsung ke kantor pajak. Yang pertama, datang ke kantor pelayanan pajak KPP terdekat dengan membawa fotokopi KTP, terus formulir pendaftaran NPWP tersedia di kantor atau bisa diisi di sana. Yang kedua, serahkan dokumen dan isi formulir. Yang ketiga, petugas akan memproses dan memberikan tanda terima pendaftaran. Yang keempat, NPWP akan dicetak dan dikirim ke alamat rumah atau bisa diambil langsung. Catatan, pembuatan NPWP itu gratis ya. Nah, dan yang terakhir adalah prosedur pembuatan SIM C. Yang pertama, persiapan dokumen. Dokumen yang harus disiapkan adalah yang pertama, fotokopi KTP asli yang masih berlaku. Yang kedua, pas foto ukuran 3x4 3 lembar. Yang ketiga, surat keterangan sehat jasmani dan rohani jika diperlukan. Yang keempat, formulir permohonan yang telah diisi. Langkah yang kedua adalah pendaftaran online atau langsung. Jika menggunakan aplikasi digital, Korlantas lakukan pendaftaran, verifikasi data, dan pembayaran. Jika langsung ke Satpas, lengkapi formulir dan serahkan dokumen ke petugas. Langkah selanjutnya adalah langkah yang ketiga adalah ujian teori, di mana mengikuti ujian teori ini untuk menguji pengetahuan tentang lalu lintas dan peraturan berkendara. Ujian teori dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau di ruang ujian Satpas. Yang keempat adalah ujian praktik. Setelah lulus ujian teori, lanjutkan dengan ujian praktik mengendarai sepeda motor. Yang kelima masuk. Satu itu encan luar nah. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah pengambilan SIM. Setelah lulus ujian praktik, petugas akan memproses pembuatan SIM. SIM dapat diambil di Satpas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Catatan, pendaftaran online
online melalui aplikasi digital Korlantas semakin banyak digunakan, namun ujian teori dan praktik tetap digunakan di Satpas. Pastikan tetap dilakukan. Bukan deh. Catatan. Pendaftaran online melalui aplikasi digital Korlantas semakin banyak digunakan. Namun, ujian teori dan praktik tetap dilakukan di Satpas. Pastikan dokumen yang dibutuhkan lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ikuti prosedur yang benar dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas.